tidak dapat berbuat apa-apa. Topik kita setelah saya baca, lalu sasarannya adalah refleksi sepanjang tahun ini. Sudahkah aku bertumbuh? Gimana ibu-ibu? Tabungannya bertumbuh enggak mulai dari tahun lalu? Ada peningkatan atau ada pengurangan? Kalau pengurangan dari saldo tahun lalu kira-kira gimana? Aku ya makan gitu ya, enggak senang gitu ya. Tapi kalau meningkat, puji Tuhan, pendapatan tahun ini meningkat. Kira-kira bagaimana surga melihat kita? Aduh, tahun lalu kau semangat, sekarang enggak semangat. Sama juga seperti itu ibu-ibu. Maka kita perlu merefleksikan hidup kita. Apakah aku sudah bertumbuh? Kalau pertumbuhan jasmani sudah selesai. Tapi kalau pertumbuhan rohani tidak pernah selesai. Oke, mari kita melihat. Mari kita melihat apa sih menjadi kriteria apakah aku bertumbuh atau tidak, dan dimulai dari mana aku bisa bertumbuh. Oke, mari kita next. Mari kita baca bersama-sama ibu-ibu dua-dua ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau berbicara pertumbuhan harus ada dulu benihnya. Tak mungkin rambutan tumbuh di sini kalau enggak ditanam ibu-ibu. Makanya kalau berharap kita ini aku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu, nonsen. Apalagi saudara-saudara, Roh Kudus belum ada di dalam dirinya. Minggu-minggu ini minggu yang sangat melelahkan saya rasa. Karena apa? Banyak kali orang Kristen yang terikat puasa gelap. Bahkan mahasiswa saya. Waktu saya tanya, kau percaya Yesus? Percaya. Mati masuk surga? Percaya Pak, yakin masuk surga. Tapi lalap kesurupan. Saya bilang sama dia, kalau mereka ini enggak berani aku katakan, belum ada Yesus dalam diri mereka. Tapi kalau kau, saya bilang, belum ada Yesus dalam dirimu. Kenapa Bapak bilang begitu? Buktinya kau kesurupan. Lalu ketika saya kasih firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 4, coba baca ini. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Tiba-tiba dia bilang begini, hata si paingot tuh Pak. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau berbicara pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani yang akan mempengaruhi kedewasaan berpikir, dimulai dari benih ilahi. Maka Bapak Ibu, yayasan kita ini selalu menekankan apa? Penginjilan, terima Yesus dulu. Maka kalau ada pelayanan konseling, keluarga yang bermasalah, suami yang bermasalah, anak-anak yang bermasalah, yang pertama kali dimulai adalah apa? Supaya dia terima Yesus. Kalau di luar itu tidak akan pernah terjadi pertumbuhan rohani. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Capek kita. Bahkan sekaliber Nikodemus pun tidak akan bisa bertumbuh secara jasmani kalau dia belum dilahirkan kembali. Maka Yesus katakan, kalau kau nggak dilahirkan kembali, nggak bisa. Padahal Nikodemus bilang begini, Guru, aku yakin kau percaya, engkau datang dari Tuhan. Karena nggak mungkin kau melakukan mujizat itu kalau kau tidak berasal dari Tuhan. Yesus ganti pembicaraan, nggak ditanggapinya itu. Kalau kau nggak dilahirkan kembali, nggak bisa kau masuk ke dalam kerajaan surga. Nah ini yang menjadi kadang perdebatan antara aliran-aliran gereja. Mereka bilang dibaptis sudah selamat. Apakah dibaptis? Yesus yang ngomong ini. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mau dibaptis selam, percik, dilemparkan pun dibaptis gak bisa Bapak Ibu. Jadi yang pertama sekali, mari kita cek. Kenapa aku tidak bertumbuh? Ini dulu. Apakah benih ilahi sudah ada? Kalau sudah ada, oke. Terus kenapa enggak bertumbuh? Jadi ibu-ibu di sini sudah ada benih ilahi yaitu Yesus, Roh Kudus. Amin. Amin ya. Amin lah ya. Amin. Berani kita berdoa? Mau enggak kita berdoa? Tuhan Yesus, siapa yang enggak punya Roh Kudus, kesurupanlah sore hari ini. Mau? Oh lah ya, kalau boleh yang gak punya Roh Kudus kemasukan aja, biar langsung dilayani langsung. Iya kan? Itu bercanda tetapi perlu perenungan. Ya. Nah, jadi yang pertama harus ada benih ilahi dulu. Ini dulu startnya. Oke, sekarang
Udah ada benih ilahi. Saya sudah terima Yesus. Pak, kenapa saya nggak bertumbuh? Oke, yang kedua. Mari kita melihat. Bertumbuh kemana? Menyerupai Kristus. Maka lagu kita, hendaklah berakar, bertumbuh, dan bersama Yesus. Bertumbuh menuju kemana? Bertumbuh menuju menyerupai Yesus Kristus. Ibu-ibu, waktu lahir, paupu kita atau cucu kita, mirip bapaknya? Enggak. Mirip opungnya? Enggak. Mirip mamanya? Waktu saya lihat rata-rata anak yang baru lahir, samanya. Cuman waktu baru lahir anak ini, kalau putih, mirip bapaknya. Enggak, saya lihat. Makanya kadang berubah-berubah. Nanti di dalam perjalanan waktu akan kelihatan dia akan menyerupai siapa. Menyerupai bapaknya 100%, menyerupai mamanya 100%, atau 70% mamanya, 30% bapaknya. Tetapi maksud saya di sini Bapak Ibu, ketika seorang anak bertumbuh, gen yang ada di dalam dirinya, walaupun kita katakan mirip mamanya, maka dalam perjalanan ternyata mirip bapaknya. Lalu ketika sudah doli-doli misalnya, duduklah dia sama bapaknya, baru akan nampak, atau duduk sama mamanya, menyerupai bapak. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan bangga kita ketika bertumbuh. Memang seperti itunya aku, kayak mamaku, kayak opungku, Horasma. Memang udah begitunya berupayung, si galak-galak. Apa sih itu kebanggaan yang tidak bagus. Tetapi apa? Menyerupai Kristus. Oke, kalau fisik tak bisa kita ubah lagi menyerupai siapa. Tetapi kalau karakter kepribadian yang dibentuk di dalam roh kita itu Bapak Ibu hanya ada dua gendangnya. Mirip Tuhan atau mirip hantu. Itu aja. Menyerupai Kristus atau menyerupai Pilatus. Itu aja gendangnya. Nah, jadi perhatikan, jadi kita bertumbuh itu, jangan kita melihat aku bertumbuh menuju ke arah yang baik. Kadang kita berkata aku ingin lebih baik. Itu bicara moralitas. Kekristenan pusatnya bukan bicara moralitas. Karena apa? Lebih banyak, kurasa banyak orang lebih baik dari kita kan? Lebih saleh, lebih banyak. Tapi menyerupai Kristus itu hanya dimungkinkan orang-orang yang memiliki benih Kristus di dalam dirinya. Di luar itu orang baik takkan mungkin menyerupai Kristus. Ada orang yang keras, tetapi dia keras di dalam Kristus. Ada dia marah, tapi dia marah di dalam Kristus. Ada orang lemah lembut, tapi lemah lembut di dalam setan. Enggak apa-apa Pak, berbohong, enggak apa-apa. Tadi kakak apa tadi ya? Dia marah kan gitu. Yesus pernah marah? Marah. Kenapa dia marah? Karena melihat ketidakbenaran. Nabi-nabi Yeremia, Yesaya mereka marah dimusuhi satu negara. Kak, belum dimusuhi satu negara ya. Saya masih bersyukur beberapa orang yang memusuhi saya. Coba bayangkan kalau seluruh negara memusuhi kita. Seperti Nabi Yeremia, belum sampai kita ke situ. Ya, belum sampai kita ke situ. Menyerupai Kristus, maka pertumbuhanku, apakah aku bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada aku, lalu hatiku melimpah dengan syukur. Oh ternyata salah satu ukuran melihat apakah kita bertumbuh atau tidak, semakin bersyukur. Tadinya marungut-ungut punya suami yang pemalas, terima kasih Tuhan. Walaupun dia pemalas, hidup ini bereng-bereng. Mulai dia ke arah positifnya. Ya, bersyukur Tuhan walaupun aku punya mertua, ya terima kasih, ya kan. Masih hidup dia, masih sehat dia. Saya punya mertua, lagi sakit di rumah, bersyukur, ya kan. Mari melihat bersyukur. Kalau anaknya misalnya selama ini, bikin sakit kepala, sekarang bersyukur. Terima kasih Tuhan, banyak orang gak punya anak, kan gitu. Mulai melihat ke arah positif, yang tak punya anak, bersyukur Tuhan, nggak banyak yang bikin sakit kepalaku. Dibalik-balik itu. Kalau masih bayi anak-anak, bersyukur Tuhan, belum banyak kebutuhannya biaya hidupnya. Kalau sudah besar, terima kasih Tuhan, nggak perlu lagi aku memandikan mereka. Mulai ke arah yang begituan.
Karena bagaimana Bapak Ibu, kalau dalam situasi apapun, kalau tidak bersyukur apapun ceritanya itu, tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya kepuasan. Baik pun suami kita selalunya kurang, yakin aku. Kak Juanita, suaminya hamba Tuhan. Masih ada kadang lebih kurang, maunya gitu ya. Pasti. Kalau dia nggak merokok, maunya nggak berjudi lagi lah. Setelah nggak berjudi, maunya gajinya dikasih lah sama aku. Setelah dikasih gajinya sama kita, terus nggak merokok lagi, maunya dikusuk-kusuk lah aku. Lama-lama mau dia musuk, maunya nyuci piring lah dia di rumah. Lama-lama kepinginnya kita jadi ratu. Karena apa? Pusatnya bukan Tuhan, tetapi aku dan aku. Menyerupai Kristus. Kalau Kristus, yakin semakin menjadi hamba semakin hamba. Gampang bilangnya memang. Gampang kali. Termasuk yang ngomong ini. Tapi prakteknya, kalau kita nggak memandang kepada Kristus, bahaya. Bahaya. Next. Yang kedua, ada tempat bertumbuh. Ada tadi benih yang akan bertumbuh. Sekarang benih ini jelas benih apa ini? Kalau benih kacang yang tumbuh apa? Kacang. Kalau toge, jangan mengharapkan tanam mangga keluar kue ini. Walaupun sama. Ya kan? Jadi kalau benih ilahi pasti menyerupai Kristus. Lalu sekarang di mana kita ini bertumbuh ditanam? Ditanamlah ini. Bapak Ibu, kalau mangga ditanam di pasir apa yang terjadi? Tumbuhnya. Kalau nggak percaya coba tes, ambil Pak biji mangga tanam, tumbuh. Tapi apa yang terjadi? Pucat. Gak ada nutrisinya. Tanam di lumpur, apa yang terjadi? Tumbuh tapi busuk. Makanya kan kita harus kalau perlu pakai pH meter. Oh, di bawah 7. Supaya bagus dia. Tapi kalau sempat 7 ke atas. Kalau sempat 2 pH-nya, kau ibu kasih pun pupuk, mati. Ada tanaman yang sulit sekali bertumbuh. Saya pengalaman ya karena saya nanam-nanam. Kenapa sulit kali ini tumbuh? Ku kasih pupuk, gak mau bertumbuh. Ternyata setelah saya bikin, pH-nya 3. Ku ganti, setelah pH-nya 7, baru dia bisa bertumbuh cepat dia. Nah pertanyaannya kenapa saya nggak bertumbuh? Coba cek, di mana ibu selama ini bertumbuh di dalam Tuhan? Saya nggak bilang denominasi ya. Jangan-jangan itu penyebabnya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau tahu kita ini sudah kurang bertumbuh, coba cari serapan yang lain yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Disinilah seperti lembaga kita ini muncul. Kita tidak mendirikan gereja. Disinilah kita bisa bertumbuh. Karena Bapak Ibu ada orang yang memang pertumbuhannya lambat begini. Cocoknya ini memang di daerah yang lambat. Tapi ada orang yang begini. Dia butuh juga pertumbuhan begini. Maka dalam kelompok kecil bisa 4 orang. Ada 1, cepat kali dia menjawab. Cap. Ada yang 1. Ulangi dulu bang, sekali lagi bang. Ulangi dulu, gak ngerti aku bang. Kawan yang lain. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau pertumbuhan kita itu cepat aku ingin kenal Tuhan. Lihat, di mana kita bertumbuh. Nah, itu sebabnya janganlah menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari yang mendekat. Itu sebabnya kenapa sampai sekarang saya semangat lebih banyak melayani mahasiswa. Karena mahasiswa ini cuma tap. Kalau misalnya kita bilang, Dek, gini, iya bang, kerjakan semangat. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, ikon yang juan cuma, wah mang. Menurut awam mang sonor doa mang. Susah kali kalau udah seperti itu. Oh iya, menurut awam kayak mana mang? Tapi kalau dia masih muda, energik. Ini cepat, tup. Bentuk 1 tahun sudah bisa mimpin kelompok. Layani, tangkap jiwa. Saya tidak katakan ya, nggak perlu yang tua, perlulah. Makanya perlu ada orang yang panggilannya untuk melayani orang tua. Ada tempat bertumbuh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita tinggalkan YPDP ini ya. Ini kan agak beda nih dengan gereja main apa kita. Kan saya juga di GKPS. Yang idealnya
untuk bisa bertumbuh dengan baik adalah kelompok kecil. Dan itu bukan ajaran denominasi gereja. Itu ajaran Kristus. 12 muridnya. Setelah 12 berkembang. Itulah yang ditiru oleh CNI. Ada yang bisa per CNI. Ya kan? 1 ambil 4. Lalu dikasihlah hawa surga. Ini kalau kau dapat poin, 3 tahun lagi kau dapat mobil. Lalu bersemangatlah ini. Lalu yang 5 ini cari lagi 5 yang lain. Begitu dibuat. Lalu ikutlah kita seminar-seminar. Lalu ada orang tampil di sini. Ini ibu ini 4 tahun yang lalu naik sepeda motornya ini. Sekarang mobil CR-V. Lalu kita menghayal 3 tahun lagi kayak gila. Bapak Ibu tahukah dari mana konsep itu diambil? Dari konsep cell group. Itulah yang membuat meledak pelayanan itu. Kalau itu kita kerjakan di sini, bayangkan satu mengelompokkan 5 orang ya. Kemudian yang 5 ini mengelompokkan 5, udah berapa? 25. Yang ini sudah mengelompokkan 5, 50. Dalam waktu 4 tahun, udah penuh ini. Kalau dikerjakan. Nah, makanya saya rasa pengurus melihat ini, kenapa kita enggak bertumbuh? Ya kan capek undang berapa orang, kok gini-gini aja 60. Ya, oke, mari kita melihat di sini lagi. Ada tempat bertumbuh, jelas. Nah, yang berikutnya. Yang ketiga, ada proses pengguntingan. Ibu-ibu mau digunting? Ada yang mau digunting? Sakit enggak? Tapi ibu-ibu, kutanya dulu, berapa kali lah kita gunting rambut selama 3 bulan? Marsalon. Iya kan? Ke salon dulu akulah gunting rambut sekali setahun ya. Kenapa enggak dibiarkan aja panjang? Panas. Tahukah Bapak Ibu-ibu, kalau misalnya rambut itu bisa bicara, dia waktu digunting nangis. Yang enggak bunyinya dia. Waktu digunting, ngeri kali. Selama ini aku kasih kecantikan, sekarang aku gunting lagi. Ibu-ibu, saya lihat alisnya di sini rapi ya. Dulu ada pingset yang cabut alis. Kenapa ibu cabut itu? Biar rapi. Tahukah waktu kita cabut, kenapa kesakitan? Tubuh kita itu sebenarnya enggak kita tahu, berdarah itu kesakitan. Itu sebabnya di dalam proses pertumbuhan perlu ada pengguntingan. Ketika digunting sakit enggak? Sakit. Perhatikan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Yesus berkata begitu, digunting, yang tak berbuah digunting. Pertanyaannya, kapan terjadi pengguntingan itu? Waktu konflik. Waktu konflik lah, disitulah kita akan berproses. Makin besar hati atau makin kecil hati. Ibu-ibu, pengalaman, tanya dulu kita. Waktu pertama kali menikah, kayak mananya? Yang satu, kalau mandi, bikin di hanger, lalu jemur. Yang satu mandi, lemparkan di tempat tidur, sampai tempat tidur basah. Lalu kemudian terjadilah konflik. Apa susahnya bikin ke hanger gantungkan ke sini? Abain magetuk komesi, ada gunanya ho, tanya pula itu. Emangnya aku tukang. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu misalnya suami mengatakan itu, bukankah ada terbersih dalam hati kita? Emangnya aku tukang gantungkan? Contoh yang lain lagi. Misalnya mandilah, dilemparkanlah di situ celana dalamnya. Apalah susahnya kau cucikan yang satu itu? Yang satu itu aja kau cuci. Cuci mahal gunanya ho. Waktu dia bilang begitu. Bukankah kadang ada bisikan dalam diri kita ini? Emangnya aku tukang cuci? Oke lah kalau suaminya kasih semua gajinya. Kalau enggak. Tapi makin lama mulai berterima kan? Mulai berterima, makin berbesar hati. Memang songuni doa kasih keluarga. Ibu-ibu.
Tahu Bu, beberapa waktu yang lalu, gak usah saya sebutkan orangnya. Saya ketemu seorang ibu. Lalu dia bilang begini, aku kalau talak aku sama suamiku, tahu itu aku pergi kemana? Aku pergi ke Carrefour. Kukira mau makan. Rupanya di situ ada kayak patung-patung bisa ditumbuhin. Jadi ku bilang lah toh, kau bapaknya siapa? Kutumbuhlah kau. Bang, 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 bang gitu. Udah malas dia konflik dengan suaminya. Jadi dia mulai belajar, lampiaskannya kemana? Memukul patung itu. Mangalo, hurufnya mangalo. Wah, saya mendengarnya itu ketawa-ketawa. Itu masih mending ya. Itu jangan seperti ada cerita ada seorang ibu. Dia sabar sekali melihat suaminya. Dipukuli pun diam aja. Ya kan, dimaki-maki pun diam aja. Lalu ditanya suaminya, aku salut lah lihat kau. Katanya, kenapa? Ku maki-maki kau nggak marah, ku pukul kau nggak marah. Kayak mana cara kau untuk bisa menghandle itu? Tahu istrinya bilang apa? Aku pergi ke kamar mandi, ku ambil sikat gigimu, ku brus kamar mandi itu katanya. Tapi nggak ada seperti kita di situ ya Bu ya. Kalau sakit hati datang sama Tuhan ya kan, bukan ambil sikat gigi suami brus. Ya kan? Kalau soleh yang pertama rohani ya rumahnya. Nah ini, di dalam konflik lah. Apakah berbesar hati, apakah makin berkecil hati? Sama mertua lah contohnya. Kayak mana pertama-tama kali, semuanya salah kan? Asal datang mertua jantungan. Aduh, yang tadinya bangun jam 7 bisa bangun jam 5. Otomatis itu. Tapi lama-lama bagaimana? Mungkin mertuanya udahlah memang songoni di mana. Menantu pun lama-lama akhirnya makin kompak jadinya. Ya kan? Konflik. Itulah yang membuat salah satu proses pengguntingan. Yang kedua pergumulan hidup. Disitulah Tuhan gunting. Gimana kita ini? Waktu terjadi pergumulan hidup itu. Bertumbuh enggak kita? Semakin sabar enggak kita? Semakin sabar enggak kita? Saya minta sama Tuhan, Tuhan ajarlah aku untuk menjadi orang yang lemah lembut dan sabar. Tahu caranya bagaimana? Disenggai anakku aku. Yang nomor 3 pun disenggai. Apa? Naik lagi tensimu, naik lagi tensimu saya bilang. Waktu saya minta, Tuhan berikan aku kesabaran. Tahu Bapak Ibu, ada orang yang membuat kita marah. Tuhan jadikanlah aku orang yang murah hati. Eda, pinjam dulu uangmu. Apalagi yang kita minta? Tuhan jadikanlah aku orang yang lemah lembut. Karena songgak-songgak meta. Apalagi yang lain. Tuhan berikan aku kekuatan. Diberikan kita kelemahan. Kalau gitu Pak, gak usahlah aku minta yang itu. Cukuplah. Gak usah aku semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Kayak mana itu? Stagnan lah kita, gitu-gitu aja lah kita hidup ini. Jadi proses pengguntingan. Sudah mengalami pengguntingan tahun ini? Ada yang digunting? Kesombongan kita? Untuk menggunting kesombongan bagaimana caranya? Sekarang kita nggak tahu kita itu sombong Bapak Ibu, nggak tahu kita sombong. Tapi setelah direndahkan kita baru muncul. Saya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu. Dimaki-maki saya. Di rumahku pula itu. Pas acara pertanyaan. Bagaimana itu? Ada juga dalam hati, emangnya lu siapa? Tapi harus saya salam. Walaupun tidak seperti biasa dulu saya bicara. Itu kan ada proses. Gak bisa kita paksa. Minimal salaman. Hari Minggu saya salam dia. Walaupun tidak seperti biasanya. Kalau kita berusaha menghindar. Eda, sini dulu Eda. Bapak Ibu. Kita yang capek. Capek kita. Kenapa? Karena kalau kita datang, isi dunia ini mana? No? Aku dulu. Tiba-tiba waktu aku pandang wajahmu. Nah itu. Pertanyaan saya, digunting makin cantik atau supaya makin jelek? Itu di rumah kami ada anggur. Susah kali berbuah. Ku gunting semua. Gunting. Bikin malu aja kau. Datang orang, kapan anggurnya bang? Kapan? Semua bilang itu. Asal datang, ku gunting anggur. Ku gunting semua.
Soal ibu-ibu setelah ku gunting, datang dia. Berbuah. Berbuah dia. Walaupun satu apa? Satu ranting, itu pun masih kecil. Sekarang udah ku bilang, enggak berbuah kalian ku gunting semua lagi. Gunting, ku gunting. Gunting. Setelah digunting baru keluar buahnya. Jadi nikmatilah proses pengguntingan itu. Siapa yang bisa menggunting ini? Orang yang paling dekat dengan kita. Pertanyaan saya, siapakah yang lebih banyak menyakiti hati kita? Pasangan kita yang masih punya pasangan ya. Enggak mungkin aku menyakiti hati ibu. Tak mungkin aku menyakiti hatimu. Kalau aku pastilah di hadapan bapak ibu-ibu, malaikat lah aku di hadapan ibu-ibu. Malaikat lah berbahagia lah aku rasa Mama Sicio ini kan. Kalau Mama Sicio lagi di sini aku kadang kok dia kadang senyum tunduk-tunduk. Udah tahu aku dalam hatinya itu. Aku sebenarnya waktu aku ngomong, ku tengok juga dia, bertengok-tengok lah kami. Ibu-ibu, yang paling dekat dengan kita siapa? Suami kita, lalu kemudian siapa? Anak kita, lalu kemudian siapa? Edak kita, siapa lagi? Menantu, mertua. Oke, itu di dalam hubungan secara jasmani, secara rohani. Siapa yang sering menyakiti hati kita? Teman sepelayanan, AKK, PKK. PKK kita. Adik rohani saya bilang begini, abang menyakiti hatiku. Suatu saat dia punya AKK, akhirnya dia minta maaf. Bang, minta maaf aku kemarin aku bilang sama abang gitu ya. Iya dek, biasanya itu aku pun dulu gitu sama kakak aku. Nah itu yang paling banyak, karena apa? Karena orang yang dekat dengan kita itu kadang bertentangan dengan apa yang kita pahami, dilawannya kita. Jadi kalau nggak mau sakit hati, pergilah ke satu tempat, tidak ada orang di sana, nggak akan ada yang menyakitimu ibu-ibu. Pergumulan hidup. Next, yang berikutnya. Yang keempat, menjadi pengajar. Perhatikan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu. Ada yang dope di sok kita minum SGM? Susu apa yang ibu minum? Susu pertumbuhan atau susu Enlin? Itulah buktinya sudah makin tua, udah makin keropos. Wajah bisa dipermak, tapi tulang-tulang bicara lain. Jadi ya, makanya berbahaya sekali memang. Kadang cek-cek rambut ini pun berbahaya kadang ini. Ada opung-opung merasa jadi anak muda jadinya setelah dicet. Dulu tadinya dia berfoto begini, karena rambutnya, saya lihat di video itu, dia sepertinya hikmat bijaksana. Rambutnya putih, agung lah. Tapi setelah dicek rambutnya, Oma berbahaya. Kalau nggak dalam takut Tuhan, Oma, megitali. Ibu-ibu juga berbahaya, hati-hati ya ibu-ibu ya. Apalagi zaman sekarang ini video bisa bikin kinclong. Sekarang bukan anak gadis saja lagi yang berfoto. Ngadoh na kepala 5. Tapi udahlah, begitulah mungkin ya kan, supaya ya minimal jangan nomor foto. Udah positifnya aja lah kita. Oh, dia masih menunjukkan bahwa dia masih hidup. Ya kan masih bersyukur kita masih hidup dia. Positif aja. Masih hidup dia. Nah, jadi Bapak Ibu, coba perhatikan yang digambar ini. Siapa yang mengajari siapa? Ini kejar paket B. Ini opung-opung semua ini paket C. Nih, mari saya ajar. Ini ibu. Yang di atas, perhatikan itu. Sekarang ini guru-guru, dosen-dosen itu udah enggak. Kalau dulu kalau udah profesor harus kayaknya 40. Sekarang 30, 20 pun udah profesor. Nah, pertanyaannya sekarang kita. Sudah berapa tahun kita di EPDPA ini? Masih perlu DP tugu-tugun? Ibu-ibu, kalau misalnya ada seseorang yang ditugu-tugu, 2 do gendang nih. Anggudang danak, baru namar sahid. Itu pun. Berarti 2 do gendang na. Kalau holen na tugu-tugu datang persekutuan. 1 masih bayi rohani, atau yang kedua
lagi rematikon. Tapi kalau dia sudah bertumbuh bagus, makanya di awal saya bilang, kalau tua itu sudah takdir, nggak bisa. Tapi kalau spiritual, nggak jaminan. Maka Alkitab katakan apa? Yang terdahulu bisa terbelakang, yang terbelakang bisa terdahulu. Bisa. Ini tidak dipengaruhi kadar pendidikan orang itu ya, S3, S2 enggak. Berbicara spiritual, itu berbicara apa? Roh, spirit. Ada roh kita yang sekolah S1, S2? Enggak ada. Maka ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini kesempatan bagi kita. Menjadi orang-orang yang tidak hanya berkembang tetapi bertumbuh. Yang masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Makanan keras itu untuk siapa? Untuk orang dewasa. Ibu-ibu ada di sini makan bubur. Kalau makan bubur ada 2 gendangnya. 1 bayi. 2 enggak ada giginya. Yang ketiga ada masalah pencernaan. Tapi orang dewasa yang sehat makanan keras. Pertanyaan saya, sudah siapkah kita makanan keras di sini? Khotbah kita? Atau tersinggung? Ketika misalnya ada khotbah yang keras. Kalau khotbahnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berilah kepada Tuhan supaya kau diberkati. Itu khotbah untuk anak-anak. Untuk bayi-bayi rohani. Cocoklah itu. Sudah pengajarkah di sini semua? Ditinjau dari sisi waktu, sudah seharusnya pengajar. Beberapa literasi yang saya baca, orang yang dibina selama 3 tahun, setelah 3 tahun, dia sudah bisa menjadi tanda kutip guru kecil. 3 tahun. Tapi harus gini dia. Bisa kita lihat misalnya ada opung-opung pakai celana SD. Pernah lihat? Gimana lah seperti itu? Atau misalnya ganteng dia, saya pernah melihat ya. Ya ganteng sekali. Sebelum dia bicara, ganteng sekali dia. Berwibawa sekali. Tapi setelah ngomong, lalu kemudian saya tanya, kenapa dia? Rupanya ada keterbelakangan mental. Rupanya di situ ya, ibu-ibu. Menjadi pengajar. Siap menjadi pengajar tahun depan? Siap, amin ya. Oke, next. Yang kelima, menghasilkan buah roh, karakter. Ini apa? Untuk sesama. Yang namanya buah, apakah buah itu pernah dinikmati pohonnya? Siapa yang menikmati buah? Orang lain. Ibu-ibu, makanya kalau sering dilempari orang, itu artinya kau sedang berbuah. Pohon mangga yang sedang berbuah dilempari orang. Jadi kalau ibu-ibu menjadi bahan gosipan, jangan-jangan ibu lagi berbuah itu. Kalau mangga yang tak berbuah, gak perlu lempar. Ngapain? Tapi orang yang sudah tanda kutip kelihatan buahnya, itulah yang sering dikritisi. Apapun yang dikerjakannya selalu salah. Karena apa? Dia lebih banyak berbuah di situ. Bukankah orang yang paling banyak bertanggung jawab dalam keluarga, justru itu yang lebih banyak disalahkan? Ibu rumah tangga. Semua salah kan? Kalau bagus anak-anak itu, anak nisi dong. Anak bapak nak. Kalau enggak bagus, anak neoma anak mang tahe. Mulai sekarang mari kita ubah itu ya. On anakmu do anakku. Kalau bagus anakmu sama anakku. Kalau enggak bagus anakmu sama anakku. Nanti kalau anak neoma na isi bapak nak. Berarti orang amang nasi. Nah ini menghasilkan buah roh. Di sini enggak kita bahas. Perhatikan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Mari, jangan dulu jauh kali suami kita. Coba dulu tanya nanti suaminya. Pah, sinilah apa? Jujur ya. Kalau jujur kau kasih 100.000. Setelah aku ikut ibu Lydia, Pak. Coba dulu perhatikan buah roh ini, Pak. Kasih sukacita damai sejahtera kesabaran. Di mananya aku Pak yang mulai agak berubah tahun ini? Kira-kira kayak mana? Hah?
Di mana? Itu memang sukacitamu makin banyak sekali. Kau semakin bersukacita di dalam segala sesuatu. Tapi di mana? Ada yang kurang, Pak? Ada. Di mana? Kemurahan. Song dalam huli doho bereko. Kira-kira evaluasi. Bisa aja kita bersukacita karena beli sesuatu kan? Bersukacita, puji Tuhan ada berkat untuk beli ini, beli ini. Akhirnya biaya untuk yang lain dipotong. Coba dulu dicek. Mungkin bukan suami kita, coba anak-anak ya. Kadang anak-anak saya tanya, menurut kalian bapak ini kayak mananya kalian? Jujur dulu kalian. Bapak apa? Langsung si nomor 2 itu. Kalau yang nomor 2 itu langsung jujur. Marah. Ya marahlah kalau nggak salah, kalau nggak benar. Masa kalian bangun jam 6:30? Ya tapi caranya. Berarti caranya. Nah, makanya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang memberikan evaluasi kita lebih objektif, itu bukan teman kita. Tetapi anak-anak kita. Coba tanya anak-anak kita. Menurut kalian kayak mananya mama? Kalau perlu jalan berdua. Nak kemana? Makan berdua yuk. Nah, waktu itu berdua tanya dulu. Jujur dulu kau. Mama ini sebenarnya kayak mana ya? Selama 1 tahun ini. Jangan waktu bulan 12. Bulan 12 itu acara pengumpulan dosa itu. Selalu biasanya acara bulan 12 lah. Orang di situ terus terang. Bayangkan selama 1 tahun dipendamnya itu. Ngapa gebibisuli? Ngabongkak. Sehingga bulan 12 sebenarnya pura-pura tidurnya sebenarnya, tapi tunggu momen jam 12. Kita lihat tidur semua, rupanya menunggu bulan jam 12. Teng terus langsung nunggu. Coba di situ selama rupanya udah ada catatannya. Nah, usah ada 2, 5. Yang paling kadang acara bulan 12 waktu minta maaf apa itu? Anggo adong. Bangko mak. Kalau ada, mungkinkah selama bulan 12? Enggak ada. Makanya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba nanti tahun depan ya, coba dulu nanti dicek atau bulan ini nanti pulang dari sini, tanya dulu langsung anaknya, langsung praktek. Bilang dulu mana mama yang kurang. Jadi kalau persoalannya misalnya, aku kurang bertumbuh di dalam sukacita, kalau nemuting doa terus, pulang pun dari Bu Lydia muting, berarti perlu latihan. Atau jangan-jangan alis kita yang bikin muting. Agak berubah. Ya kan datang, halo anak-anak. Anak-anak gitu ya. Berarti tahun depan ada target. Target sukacita senyum. Murah hati, harus begitu. Ya. Nah, yang berikutnya. Membawa jiwa baru untuk Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku. Kalau tadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan itu buah roh itu Roh Kudus yang menghasilkan. Jadi makanya di situ nggak bisa kita menghasilkan. Kalau kita nggak bisa bersuka cita, ulangi dulu di awal Kak. Nah, coba perhatikan ini. Buah roh itu kan huruf besar. Itu hanya bisa dihasilkan oleh Roh Kudus. Maka pertanyaannya, kenapa itu tidak bisa keluar? Jangan-jangan aku tidak connect dengan Roh Kudus. Bagaimana hubungan pribadiku dengan Tuhan? Karena yang bisa mengeluarkan sukacita itu adalah apa? Roh Kudus. Kemurahan itu, kesabaran itu, kelemah lembutan itu. Dari kita nggak bisa Bapak Ibu. Apalagi orang yang karakternya keras, tak bisa itu. Maka dia butuh apa? Katakanlah misalnya seperti ini. Saya orangnya keras, pemarah misalnya. Marah. Saya lemah lembut itu hanya bisa sanggup misalnya kesabaran saya itu hanya bisa sanggup 5%. Di atas itu udah nggak sanggup lagi aku. Hanya 5% aku Tuhan sanggup. Tuhanlah yang memberikan 95. Kalau kesabaranku 10, Tuhan kasih 90. Kan adanya semua kita sabarkan. Saya rasa kita semua nggak langsung ketika disuruh, apa kau? Pap! Pasti waktu ditutup. Kenapa kau pukul aku? Kenapa? Berapa menit itu ibu-ibu? Ada orang ketika dipukul, gitu. Adanya persentase kesabaran kita itu. Tapi berapa persen? Berapa tahan menahan? Berapa detik menahan kemarahan?
Tapi ketika kita connect dengan Roh Kudus. Nah, kalau ini buah roh ini dinikmati siapa? Sesama. Suami, pasangan kita, istri kita, anak kita, teman kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Nah, tetapi menghasilkan buah yang kedua, ini. Menghasilkan buah yang kedua, dua. Sudahkah aku bertumbuh? Mari kecek yang ke-6. Next. Karena di awal saya katakan tadi, benih ilahi itu adalah Roh Kudus, maka pekerjaan-pekerjaan kita adalah pekerjaan yang pikiran dari Roh Kudus. Karyanya itu adalah karya yang semakin menyerupai Kristus. Dan kenapa Yesus datang ke sini? Ini puncaknya di sini. Ada keinginan membawa jiwa baru. Ada kerinduan untuk membawa keselamatan kepada siapa? Opungku, saudara-saudaraku, namboruku. Dan untuk itu aku perlu berkorban. Mungkin uang. Misalnya begini, aku nggak bisa menginjili, tapi orang tuaku di kampung, aduh, ku tanya mati kemana, bagaimana ini? Di sini sudah ada program itu. Kami di Pemuda ada program itu, ibu-ibu. Melayani para pengurus dan jemaat. Kita bawa mobil dari sini, charter, harus mengeluarkan uang? Ada. Berkorban? Berkorban. Ingat, untuk menyatakan kasih, tanpa pengorbanan itu omong kosong. Yesus mati jadi korban kan? Kalau kita mau menyatakan kasih kita kepada orang tua kita yang masih hidup kelai kita itu. Mungkin kalau kita menginjili seorang nabi ditolak di kampungnya, saya sendiri, kalau saya yang melayani keluarga saya pun gimana gitu. Tapi siapkan dana lah. Mungkin, datang nanti kami ya, kami ada dari tim acara pertanyaan kita ucapan syukur ya. Mungkin harus dipotonglah babi ya kan. Berapalah babi ataupun berapalah. Karena memang sekarang ini untuk memanggil orang enggak cukup hanya dengan rohamu. Iko nadong do maju. Ada perhangir bilang begini, kalau kita suruhnya amang datang PA enggak maunya datang mereka. Harus babi yang memanggil. Maksudnya babi memanggil. Maksudnya harus babi, kalau enggak babi harus anjing. Aku lama. Maksudnya apa? Kasar kali. Maksudnya harus motong. Rohamu mada adong acara PA. Alani adong rumah manggang-manggang. Baru datang itu amang katanya. Berarti memang begitu ya. Karena budaya kita mungkin banyak acara pesta-pesta. Memang begitu. Jadi ini. Bawa jiwa baru. Membawa jiwa baru kepada Tuhan. 1 tahun ini. Ada berapa jiwa yang ibu bawa kepada Tuhan? Yang terima Yesus. Jangan dah dulu terima Yesus. Bawa ke sinilah. Mana tahu dia bisa dilayani. Kita doakan. Tak siapapun itu. Suami kita. Yang punya suami. Coba dulu tanya suaminya. Pak, kalau mati kemana ya kau? Tapi agak berhikmat ya. Harus masukmu. Nengkawi doho. Enggak masuk saya itu. Pasangan kita. Anak-anak kita. Sudahkah nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan. Atau tertulis dalam kitab kematian? Calon penghuni neraka atau calon penghuni surga? Itu menjadi PR bagi kita ibu-ibu. Itu sebabnya mari kita bertumbuh di 6 poin yang saya sebutkan tadi, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Hari ini kami merefleksikan diri kami sendiri. Apakah kami sudah bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki? Atau ada hal-hal yang menghalangi kami untuk bertumbuh? Sesungguhnya di dalam proses itu Engkau ingin membentuk kami semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Semua kami lemah Tuhan. Semua kami ini dalam kandungan dosa. Masa lalu kami sering membentuk karakter kami. Kehidupan kami yang keras, kehidupan kami yang pahit. Tetapi di dalam Tuhan sesungguhnya itu bisa diubahkan. Tolonglah kami semuanya supaya kami bisa mengalami banyak sukacita dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.